Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 6. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbicara lanjutan. Adapun tema yang akan saya bahas mengenai pendidikan, yaitu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas apa itu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran dan pengembangan potensi individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan. Pendidikan sangat penting, bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi. Pendidikan berperan sebagai fondasi untuk membangun kepribadian. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu faktor pembangunan sebuah negara. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Namun, seperti yang kita lihat dan kita rasakan sekarang, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara-negara lain. Adapun beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan sampai sekarang. Yang pertama, keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas. Keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas menjadi perhatian serius karena hal ini berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan. Beberapa sekolah, khususnya daerah terpencil, yang masih kesulitan untuk menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana-sarana olahraga. Hal ini menyebabkan siswa menjadi kesulitan untuk mengakses pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Misalnya, ruang kelas yang sempit dan kurangnya fasilitas seperti kipas angin, sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang optimal dan berdampak negatif terhadap motivasi dan minat belajar siswa. Kurangnya laboratorium, perpustakaan, dan sarana-sarana olahraga membatasi kemampuan siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baik dan mendalam. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenai infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai akan mendukung atau mendorong proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Permasalahan yang kedua yaitu berkaitan dengan biaya pendidikan yang mahal. Sudah menjadi rahasia umum anggapan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula biaya yang akan dikeluarkan. Banyak masyarakat di Indonesia yang terbebani mengenai biaya pendidikan yang mahal. Tidak sedikit orang yang harus putus sekolah karena terkendala oleh biaya. Seperti pada tingkat PAUD, mereka harus dibebani untuk membayar biaya pendaftaran, biaya SPP, belum lagi biaya seragam. Dan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, meskipun mereka sudah dibebaskan untuk membayar biaya SPP, tetapi mereka masih diberatkan dan dibebankan oleh biaya buku LKS dan seragam sekolah. Meskipun setiap sekolah sudah diberikan dana bantuan operasional sekolah, namun hal tersebut belum membantu kesulitan masyarakat di Indonesia mengenai biaya pendidikan. Dan juga sudah ada upaya dari pemerintah itu dengan memberikan beasiswa kepada keluarga atau siswa yang belum mampu. Namun, pemberian beasiswa tersebut masih belum merata. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mampu tetapi tidak mendapatkan beasiswa, sehingga mereka tidak mampu untuk berpendidikan. Jadi, hal tersebut sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk memberikan beasiswa secara merata, agar semua kalangan masyarakat dapat menempuh pendidikan. Permasalahan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan rendahnya kemampuan literasi dan kemampuan berpikir kritis. Pada hakikatnya, membaca adalah gudang ilmu.
Dengan banyak membaca akan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Namun, minat baca siswa dan masyarakat Indonesia masih rendah. Dan hal ini berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis mereka. Hal tersebut sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk menghimbau masyarakat di Indonesia untuk menanamkan minat baca dari sejak dini, yaitu dengan memfasilitasi seperti buku dan bahan-bahan bacaan. Permasalahan yang keempat yaitu berkaitan dengan kesejahteraan guru. Tidak meratanya kesejahteraan guru, meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 telah mengatur hak dan kewajiban guru dalam bentuk sertifikasi. Namun hal ini belum dinikmati oleh semua guru, karena Undang-Undang Sisdiknas hanya mengatur hak dan kewajiban untuk guru tetap dan PNS, sehingga guru honorer masih dikecualikan. Di sisi lain, untuk memperoleh sertifikasi sangatlah administratif, beragam persyaratan. Salah satunya yaitu harus bekerja minimal 2 tahun sebelum mengajukan jabatan fungsional menjadi syarat sertifikasi. Jadi itulah permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia yang sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Karena semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, semakin maju negara tersebut. Dan semakin rendah kualitas pendidikan di negara, semakin terbelakang negara tersebut. Dan sumber daya manusia yang unggul akan menjadi aset sebuah negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.